Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Effendi. Saya akan menjelaskan tentang analisa dan sasaran serta contoh dari adanya problematika keragaman dan kesederajatan. Problematika keragaman dan kesederajatan. Manusia dalam hidupnya di samping sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial di mana dalam kehidupannya dibebani tanggung jawab, mempunyai hak dan kewajiban, dituntut pengabdian dan pengorbanan. Tanggung jawab itu sendiri merupakan sifat yang mendasar dalam diri manusia, selaras dengan fitrah, tapi bisa juga tergeser oleh faktor eksternal. Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan semakin membaik bila kepribadian orang tersebut semakin meningkat. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan frekuensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda. Makna keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan. 1. Makna keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam berarti tingkah laku, pula, macam jenis, warna, corak. Sedangkan keragaman sendiri berarti perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam. Keadaan beragam-ragam juga dapat diartikan bersatu hati, rukun, sehingga keragaman berarti kerukunan. Makna kesederajatan. Kesederajatan berasal dari kata derajat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tingkatan, martabat, pangkat, gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang telah lulus ujian. Sederajat berarti sama tingkatnya, dan kesederajatan berarti perihal kesamaan tingkatan. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat. Suku, bangsa, dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar. Manusia yang memiliki ciri biologis yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain berfungsi edukatif, yaitu ajaran agama secara hukum berfungsi menyuruh dan melarang, berfungsi penyelamat, berfungsi sebagai perdamaian, berfungsi sebagai sosial kontrol, berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas, berfungsi transformatif, berfungsi sublimatif. Ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Tata krama. Tata krama yang dianggap arti bahasa Jawa berarti adat, sopan santun. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap, dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial. Sekarang pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Pengaruh keragaman diantaranya adalah terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain. Kemudian, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.
Jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan terciptanya masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti halnya satu, disharmonisasi adalah tindakan adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya. Dua, perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga, eksklusivisme rasialis bersumber dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodritas ras sukunya kelompoknya lebih tinggi dari ras atau suku atau kelompok lain. Nah, sekarang ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu satu, semangat religius. Dua, semangat nasionalisme. Tiga, semangat pluralisme. Empat, dialog antar umat beragama. Lima, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasinya. Kemudian, adapun manusia beradab dalam keragaman. Dalam hal ini, maka terdapat teori yang menunjukkan penyebab konflik di tengah masyarakat, antara lain. Satu, teori hubungan masyarakat memiliki pandangan bahwa konflik yang sering muncul di tengah masyarakat disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda. Perbedaan bisa dilatar belakangi oleh sara bahkan pilihan ideologi politiknya. Dua, teori identitas yang melihat bahwa konflik yang mengeras di masyarakat tidak lain disebabkan identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Tiga, teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini melihat konflik disebabkan ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara budaya yang berbeda. Sekarang kesimpulan dari analisa saya yaitu, di tengah arus reformasi dewasa ini, agar selamat mencapai Indonesia baru, maka idiom yang harus lebih diingat-ingat dan dijadikan landasan kebijakan mestinya harus berbasis pada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, sekalipun berada dalam satu kesatuan, tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam satu keragaman. Kesetaraan bisa diwujudkan dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI dan juga keadilan dalam bidang hukum. Namun, jangan sampai kita salah langkah yang bisa berakibat yang sebaliknya. Oleh karena itu, keragaman dan kesetaraan harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda penerus bangsa. Sekian dari analisa dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.